Hi guys, I'm Jeremy Sulistyo and glad to meet you. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Hari ini aku akan memulai suatu sesi baru di channel YouTube aku, yaitu adalah Storytime with Jeremy. Buat kalian yang suka dengan sesi ini bisa komentar di bawah atau bilang suka atau enggak di sini. Oke, cerita pertama ini aku akan menceritakan perampok paling bodoh di dunia. Guys, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau misalnya dengar perampokan? Pasti kekasaran, kekejaman, dan yang lainnya, ya kan? Tapi berbeda dengan kasus perampokan yang terjadi di Belgia hari Sabtu 20 Oktober 2018 ini. Jadi kejadiannya itu terletak di salah satu toko vapor atau toko rokok elektronik yang berada di kota Charleroi di Belgia. Pada jam 3 sore, pemilik toko vapor bernama Didier sedang melakukan penjualan atau transaksi seperti biasa. Tetapi pada saat itu tokonya sedang kosong atau tidak ada pelanggan sama sekali. Jadi hanya ada dia di tokonya pada saat itu. Terutama Charleroi ini juga merupakan salah satu kota kecil yang ada di Belgia. Jadi tentunya tidak seramai toko-toko yang ada di kota besar. Tiba-tiba ada 6 orang perampok yang datang membawa senjata. Di sini aku nggak tahu senjatanya itu entah senjata api atau senjata tajam. Tapi dari yang aku baca itu cuma ada senjata. Ya kemungkinan senjata tajam ada, senjata api juga ada. Lalu salah satu dari 6 perampok ini ngomong ke Didier. Ayo kosongkan kasir yang ada di toko ini, terus kasih uangnya ke kita. Kalau kamu mau selamat. Didier ini kan bingung ya, karena tiba-tiba ada 6 orang yang nyandra dia di tokonya sendiri. Terus Didier cepet-cepet mikir gimana caranya supaya perampok ini bisa pergi dan uangnya tetap selamat, serta dirinya tetap selamat. Setelah 14 menit, akhirnya Didier punya ide bagaimana caranya supaya perampok ini bisa keluar. Sorry, ini jam 3 sore. Biasanya jam 3 sore ini aku baru buka toko. Terus uang di kasir itu cuma ada 1.000 euro. Di tahun 2018, 1.000 euro itu kira-kira 17,3 juta pada saat itu. Nanti kalian datang lagi aja waktu jam 5:30 kira-kira. Waktu toko sudah mau tutup. Biasanya kalau misalnya waktu toko sudah mau tutup, uang yang ada di kasir itu bisa sampai 3.000 euro atau setara dengan 54 juta. Nanti aku bakal kasih semuanya ke kalian. Terus entah apa yang ada di pikiran 6 orang itu, 6 orang itu berunding terus memutuskan bilang gini. Ya udah, aku tinggalin toko ini, tapi waktu jam 5:30 atau 5:30 kita bakal kembali. Terus kamu harus kasih uangnya ke beneran. Aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya mereka. Masa mereka nggak tahu kalau misalnya mereka bakalan dilaporin polisi atau gimana? Oke lanjut. Didier yang merasa mendapatkan momen keberuntungannya langsung cepet-cepet telepon ke polisi. Halo Pak Polisi, ini barusan ada 6 orang perampok yang berusaha ngerampok toko saya, tetapi berhasil saya ajak negosiasi dan mereka bilang mereka akan datang 5:30. Tentunya mendengar telepon ini polisi gak percaya. Mana ada perampok yang sebego ini mau ditipu, mau diajak negosiasi kayak gini. Terus kembali lagi di toko yang sama waktu malam hari. Tapi Didier punya firasat kalau misalnya 6 perampok ini bakal datang lagi. Makanya dia siap-siap. Dan benar aja, jam 5:30 atau jam 5:30 ini, tapi kali ini membawa lebih sedikit senjata yang mereka bawa. Mereka bilang, ayo, ini tokonya udah mau tutup kan, cepet kasih uangnya ke kita. Kalau enggak, kamu gak bakal selamat. Terus Didier dengan santai nanggepin kayak gini. Loh, kalian punya jam gak sih? Aku bilang kan setelah jam 5:30 atau jam 5:30. Aku aja belum ngitung uang-uangnya yang mau aku kasih ke kalian berapa. Udah, nanti kalian kembali lagi aja sana. Kira-kira jam 6 lah. Karena polisi masih nyantai menganggap 6 perampok ini gak akan datang lagi. Karena mereka pikir gak ada perampok yang bakal sebego itu. Dan sesuai perintah dari Didier, perampok ini mau pergi lagi meninggalkan toko vape itu. Terus Didier cepet-cepet telepon polisi lagi. Halo polisi, bener pak, ternyata para perampok itu datang lagi ke tempat saya. Terus saya berhasil ajak negosiasi lagi untuk 30 menit lagi mereka bisa datang.
"Pak, tolong cepet datang ke tempat saya ya." Terus akhirnya polisi mulai percaya dan mengirimkan beberapa personil bersenjata untuk melawan para perampok ini. Dan para personil polisi ini bersembunyi di bawah meja yang ada di toko vapor itu. Dan bener aja, jam 6.30, 6 perampok itu kembali datang ke toko vapor yang ingin mereka jarah. Dan sayangnya pada percobaan kedatangan mereka jam 6.30 ini, mereka apes. Karena polisi udah datang ke tempatnya mereka. Karena polisi udah nungguin di toko vapor yang ingin mereka jarah. Dan akhirnya, 5 orang di antara 6 orang itu berhasil ditangkap sama polisi. Termasuk di antara 5 orang itu ada anak di bawah umur. Tapi ada 1 orang yang berhasil melarikan diri, gak tahu kemana, aku juga gak tahu gimana nasib akhirnya mereka. Dan aku juga gak tahu gimana nasib akhirnya dia, apakah ketangkep, apakah selamat, ataukah masih dicari sampai sekarang. Aku juga gak tahu. Dan kasus perampokan ini sampai ke berita-berita di Belgia itu, dan sampai ke berita internasional juga. Banyak netizen yang ngomong bahwa ini kasus perampokan terkonyol, dan mereka adalah perampok terbodoh di dunia. Memang sih kasusnya ini bener-bener lucu banget. Mereka kok bisa ya percaya banget sama kata-kata Didier itu. Dan oke guys, itu dia cerita aku tentang kasus pencurian terbodoh di dunia. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kalian bisa kasih like, share, komen, dan subscribe. And see you guys to the next video. Goodbye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.